Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau memulai kembali kelas sekolah minggu kita. Kita mau menyanyi, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau belajar bersama-sama pada hari ini ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, di mana kami dapat bangun dengan keadaan sehat, dan juga Tuhan masih sertai kami meskipun keadaan kami masih dalam keadaan pandemi ini Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami mau belajar, kami mau mendengar apa yang Tuhan ajarkan melalui cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh guru kami, dan juga kami memuji-Mu. Tuhan, berkati acara kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang patuh, kami menjadi anak-anak yang taat, dan kami dapat fokus belajar melalui sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Nah, kita mau memuji Tuhan yang akan dibantu oleh Om Yopi. Om Yopi, kami persilahkan. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu hari ini. Kita akan naikkan satu buah pujian berjudul Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada wasutnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita kembali naikkan pujian kita berjudul Yesus Kasih Padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasih padaku. Yesus Tuhanku kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk ke pelajaran kedua dengan judul Injil yang Menyelamatkan. Pelajaran hari ini diambil dari Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita hari ini boleh kami teladani, boleh kami mengerti, dan kami terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh waktu ini hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Apakah kalian tahu kira-kira Alkitab kita ini dibagi menjadi dua bagian ya? Yang
Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dari Kejadian sampai Maleaki itu Perjanjian Lama, dan dari Matius sampai Wahyu itu Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama itu banyak mengandung hukum-hukum ya anak-anak ya, yang disebut hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat itu banyak peraturan-peraturan yang harus kita patuhi semua, dan mereka menganggap bahwa kalau kita semua bisa memenuhi seluruh peraturan itu, berarti kita semua akan masuk surga ya. Dan pada masa sekarang ini masih banyak juga yang menganggap seperti itu, bahwa kalau kita berbuat baik kita akan masuk surga. Padahal peraturan-peraturan di dalam hukum Taurat itu tidak hanya 10, 20 atau berapa, tetapi ada ratusan. Apakah kita bisa melakukan semuanya itu? Misalkan kalau kita akan berbuat baik tetapi masih berbuat salah, itu tidak boleh. Tetap saja itu dianggap salah, karena kita harus melakukan, memenuhi seluruh peraturan itu dengan baik, dengan tidak ada salahnya ya, pada zaman dahulu. Dan kalau kita berniat berbuat baik, misalnya kita sudah berbuat baik, contohnya ini ya, misalkan kalian sudah menolong temanmu, menolong orang yang susah, tetapi kalian masih melawan orang tuamu, itu sama aja. Itu berarti artinya kalian masih ada salah satu yang kurang lengkap, masih aja kalian masih berbuat salah, berbuat dosa. Jangankan berbuat, kadang-kadang kita berpikiran jahat saja sudah itu termasuk berbuat dosa. Misalkan kalian ya, mainanmu hilang, waduh mainanku kemana ya, pasti diambil si dia. Nah itu merupakan pikiran yang jahat, itu saja sudah dosa. Jangankan berbuat, tapi berpikiran jahat saja itu sudah berbuat dosa. Jadi nggak mungkin kita sama sekali tidak berbuat dosa, itu tidak mungkin. Jadi kita nggak mungkin bisa memenuhi peraturan-peraturan di mana kalau kita melakukan seluruh peraturan dan berbuat baik, kita tidak melakukan jahat sedikit pun, kita masuk surga itu tidak mungkin. Lalu bagaimana kita bisa masuk surga? Di dalam Perjanjian Baru ada, di situ ada tertulis kabar gembira. Kabar gembira yang seperti apa ya? Kabar gembira bahwa di situ dituliskan ada seorang penolong, penyelamat kita, yaitu Yesus Kristus ya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian Yesus Kristus yang akan menjamin kita masuk surga ya. Jadi berbuat baik itu benar. Bahkan Tuhan Yesus tadi memerintahkan kita untuk berbuat baik, tetapi berbuat baik yang bukan karena usaha kita sendiri, karena kekuatan kita sendiri. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuhnya, dengan sepenuh hati, dan kita benar-benar beriman bahwa perbuatan baik kita ini nanti akan diterima oleh Tuhan dan kita akan menyelamatkan kita ya. Bahwa kita akan beriman, menyandarkan penuh seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya penuh, dengan terus kita percaya, kita terus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus tadi ya. Jadi bagaimana cara kita masuk surga? Caranya yaitu tadi, kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati ya, dengan sepenuh hati, sepenuh iman, dan menyerahkan kehidupan kita hanya kepada kuasa dan kasih Tuhan Yesus saja. Ya anak-anak, itulah cerita hari ini, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita, dengan cara apa? Dengan cara sekali lagi percaya kepada Tuhan Yesus ya. Saatnya kita akan menghafalkan ayat. Ayatnya diambil dari Roma 1 ayat 16b. Demikian ceritanya, anak-anak menirukan ya pelan-pelan. Roma 1 ayat 16b. Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan. Sekali lagi, Roma 1 ayat 16b. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Demikianlah cerita hari ini anak-anak. Tuhan memberkati kalian semua.
cerita Alkitab yang kita sudah bersama-sama dengar ya. Memang kita tidak bisa masuk surga kalau kita penuh dengan dosa, karena Tuhan gak suka ya ada dosa sedikit pun. Jadi kita tidak boleh di dalam diri kita ini ada dosa sekecil apapun. Tapi berbuat baik saja juga tidak cukup. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Jadi kita belajar ya pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah selesai kelas sekolah minggu kita sudah bernyanyi, kita juga sudah mendengarkan cerita. Hari ini kita belajar dan semoga kita dapat menjadi teladan juga ya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan kita juga dapat menjadi anak-anak yang baik. Dan juga kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri kelas sekolah minggu kita pada hari ini. Tante akan bantu kita pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat yang boleh Tuhan beri kepada kami, dan juga kami masih fokus sampai acara kami ini selesai. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan kami juga berdoa untuk kesehatan teman-teman kami. Mungkin ada teman kami yang sakit, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan melalui obat-obatan. Dan juga Tuhan berkati, semoga Tuhan segera mengangkat dan memulihkan keadaan ini. Dan juga kami berdoa untuk guru-guru kami berdoa juga untuk orang tua kami, dan kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan, supaya kami dapat tetap belajar fokus meskipun kami masih melalui daring atau online ini. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami Tuhan pada hari ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai agar kami semuanya dapat terus melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, dan juga ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan, dan kami mengucap syukur juga Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh Tuhan beri kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.